Selamat siang saudara-saudara sekalian, ya, kita lanjutkan perkuliahan kita kali ini dengan topik tentang transformasi Laplace. Nah, untuk apa transformasi Laplace itu? Ya. Jadi transformasi Laplace itu adalah sebuah transformasi integral dari suatu fungsi atau turunannya dari satu domain T ke domain pasangannya S dalam ruang kompleks. Ya. Transformasi Laplace banyak digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial yang muncul dalam fisika maupun rekayasa. Aplikasinya diantaranya adalah analisis rangkaian listrik. Kita tahu bahwa dalam rangkaian listrik itu banyak sekali kita menggunakan transformasi Laplace. Ya. Kemudian analisis sistem mekanis, ya, jadi gerakan, mesin, ya, dan lain sebagainya itu akan lebih mudah bila digunakan transformasi Laplace. Nah, kemudian proses sinyal digital, machine learning atau data mining, ya. Kemudian control system, terus lagi fisika nuklir, ya, radioaktif, dan lain-lain. Ya. Banyak sekali aplikasinya. Nah sekarang bagaimanakah dengan definisi transformasi Laplace? Ya? Kita lanjut ya. Laplace transform atau transformasi Laplace adalah sebuah operator yang mentransformasikan Ft ke Fs melalui sebuah operasi integral atau integral transform. Ya. Jadi Fs sama dengan L Ft, ya. Itu sama dengan integral dari 0 sampai dengan tak hingga E pangkat minus St Ft dt. Dengan S adalah sama dengan sigma ditambah dengan I omega. Nah, sigma itu adalah bilangan real, omega juga real. Tapi S secara umum adalah kompleks. Nah, sekarang kalau bagian real, ya, sigma itu 0, maka transformasi Laplace itu berubah menjadi transformasi Fourier. Ya. Umumnya omega sering diset sama dengan 0 sehingga kita mendapatkan transformasi Laplace murni, ya, di mana komponen imajinernya itu sama dengan 0. Nah, transformasi Laplace secara umum bukan transformasi yang reversible, ya. Dalam arti transformasi balik dari domain S ke domain T tidak dapat dilakukan melalui operasi transformasi integral yang sejenis. Ya. Nah, ini adalah batasannya, ya. Jadi agar transformasi Laplace itu dapat dilakukan pada suatu fungsi, maka ya, fungsi Ft itu minimal adalah fungsi yang continue piecewise. Ya. Untuk T lebih besar dari 0, demikian sehingga ya, harga mutlak dari Ft itu kurang dari tak hingga. Dengan M dan gamma itu adalah sebuah konstan. Ya. Fungsi Ft harus merupakan fungsi dengan nilai yang terdefinisi. Ya. Sedemikian sehingga integralnya nanti Fs itu adalah L Ft, ya, itu sama dengan integral dari 0 sampai tak hingga, ya. Kemudian E pangkat minus St Ft dt itu ada dan bernilai. Oke. Transformasi Laplace dari beberapa fungsi sederhana itu bisa kita dapatkan langsung dengan cara mengintegralkan. Ya. Jadi misalkan untuk Ft-nya sama dengan C atau konstan, ya, maka Fs-nya adalah integral dari 0 sampai tak hingga, ya, E pangkat C kali E pangkat minus St dt itu adalah sama dengan minus C per S E pangkat minus St. Kita masukkan secara batas dari 0 sampai tak hingga, itu nilainya adalah sama dengan C per S. Kemudian untuk Ft sama dengan T pangkat N, ya, maka kita dapatkan Fs itu sama dengan integral dari 0 sampai tak hingga T pangkat N E pangkat minus St dt, ya. Nah, kemudian kita gunakan metode integral by part, ya, jadi UdV. Ya. Maka kita dapatkan sebuah series, ya, atau rangkaian, ya. Ya, jadi dari minus T yang berisi adalah suku-suku dengan suku-suku minus T pangkat N dibagi S E pangkat minus St dari 0 sampai dengan tak hingga, ya. Kemudian dikurangi dengan N, T pangkat N minus S dibagi S kuadrat, E pangkat minus ST, dari 0 sampai tak hingga, sampai seterusnya, ya. Sehingga yang terakhir adalah N minus 1, ya, sampai dengan 1, ya, dibagi dengan S pangkat N plus S, E pangkat minus ST dari 0 sampai dengan tak hingga. Nah, suku pertama ruas kanan, suku kedua dan seterusnya, ya, itu semuanya 0, kecuali bagian yang terakhir saja. Dengan demikian, ya, maka kita dapatkan nilai, ya, itu nilai akhirnya adalah N faktorial dibagi dengan S pangkat N plus 1. Jadi Laplace transform dari T pangkat N itu adalah N faktorial dibagi dengan S pangkat N plus 1.
Nah, sekarang jika Ft itu sama dengan E pangkat AT, ya, maka Fs-nya itu sesuai dengan definisi adalah integral dari 0 sampai tak hingga E pangkat AT, E pangkat minus St dt, ya. Ya. Yang nilainya itu adalah sama dengan E pangkat A min St dt, ya. Yang nilainya adalah E pangkat A min St dibagi A min S, ya, dari 0 sampai tak hingga. Ya. Nanti nilainya itu tergantung berapa nilai A dibandingkan terhadap S-nya. Kalau misalkan A-nya lebih gede daripada S, ya, maka nilainya akan menjadi tak hingga. Maka fungsi tersebut, ya, itu tidak terdefinisi, ya. Jadi Fs-nya tidak terdefinisi karena tak bernilai tak hingga. Nah, tapi kalau A-nya itu kurang dari S, nilainya adalah 1/S min A. Nah, selanjutnya kita bahas transformasi Laplace dari turunan suatu fungsi. Jadi kita coba dulu turunan pertama, ya. Jadi turunan pertama ini, jadi integral dari 0 sampai tak hingga E pangkat minus St F aksen T dt, ya. Ya, jadi kita integral by part, ya. Jadi E pangkat minus St itu adalah U, F aksen T dt itu adalah dv. Nah, maka integralnya itu adalah E pangkat minus St Ft, ya, ditambah dengan S, ya, kemudian E pangkat minus St Ft dt. Hasilnya adalah sama dengan minus F0, ya, ditambah dengan SFS. Nah, yang belakang itu S, ya, integral 0 sampai dengan tak hingga E pangkat minus St Ft dt itu sesuai dengan definisi adalah Fs, ya. Fs itu sendiri, ya. Nah, sekarang untuk orde 2, ya, itu kita gunakan lagi, ya, metode by part, integral by part, ya. Jadi E pangkat minus St itu sama dengan U, ya. Kemudian F double aksen T dt itu adalah sama dengan dv, ya. Jadi kalau kita integralkan itu hasilnya adalah UV, ya. Jadi F double aksen T dt itu nanti integralnya adalah F aksen T, ya. E pangkat minus St, ya. Kemudian kita masukkan secara batas dari 0 sampai tak hingga ditambah dengan S dari 0 sampai tak hingga E pangkat minus St F aksen T dt, ya. Nah, bagian pertama, ya, ruas kanan itu menghasilkan minus F aksen 0, ya, karena kalau kita masukkan syarat tak hingga, ya, nanti hasilnya 0. Nah, ditambah yang kedua itu, ya, itu dengan memasukkan hasil dari integral pada yang transformasi F aksen T tadi, ya, itu kalau kita masukkan, ya, langsung S minus F0 plus S Fs, ya. Nah, ini kalau kita jumlahkan ketemunya adalah S kuadrat Fs minus S F0 min F aksen 0. Nah, dari sini kita bisa membuat generalisasi, ya. Jadi kalau misalkan kita punya, ya, turunan orde ke n, ya, maka nanti transformasi Laplace-nya adalah sama dengan S pangkat, ya, Fs minus S pangkat n-1 F0 dikurangi dengan S pangkat n-2 F aksen 0 sampai dengan F, ya, nya nanti turun 1, ya. Jadi dari dibandingkan yang sebelumnya Fn-1 0. Oke. Nah, jadi secara umum, ya, kita bisa membuat sebuah tabel dari seluruh kemungkinan fungsi yang bisa ditransformasi Laplace-kan, ya. Jadi kalau 1 itu mewakili C itu adalah sama dengan 1/S. T tadi, T pangkat N, ya, itu N faktorial dibagi dengan S per N plus 1. Kemudian akar T itu adalah sama dengan akar Pi dibagi dengan 2S pangkat 3/2. Kalau transformasi dari sin AT itu adalah A dibagi S kuadrat dibagi A kuadrat. Kemudian T sin AT itu adalah 2AS dibagi S kuadrat plus A kuadrat, kemudian ini kuadrat, ya. Nah, kemudian sin AT min AT cos AT itu adalah 2A pangkat 3 dibagi dengan S kuadrat ditambah A kuadrat per 2, ya. Kemudian di sisi kanan itu E pangkat AT adalah per 1 S min A, ya. T pangkat P itu adalah gamma function dari P plus 1 dibagi dengan SP plus 1, ya. Kemudian T pangkat N min setengah itu adalah 1, 3, 5, 2 N min 1, kemudian akar P dibagi dengan 2N, S pangkat N plus setengah, ya, dan seterusnya, ya. Jadi untuk beberapa transformasi yang penting itu kita bisa ingat-ingat, ya, misalkan T pangkat N, ya, kemudian sin AT, kemudian T sin AT, kemudian E pangkat AT, T pangkat P, ya. Nah, kemudian cos AT, T cos AT, ya, itu adalah bentuk-bentuk transformasi Laplace yang sering muncul di dalam persoalan
fisika maupun matematika ya. Jadi kita perlu menaruh perhatian khusus pada bentuk-bentuk transformasi Laplace yang banyak dipakai di dalam praktek ya. Nah, kemudian ini juga ya, ini sin AT plus B ya, itu hasilnya adalah S sin B ditambah dengan A cos B dibagi S kuadrat plus A kuadrat ya. Nah, kemudian di sini ada E pangkat AT ya, sin BT, ini juga bentuk yang sering muncul di dalam persoalan ya. Misalkan ketika kita membahas getaran terdam ya, itu muncul ya. Kemudian E pangkat AT cos BT itu juga sering muncul di dalam bentuk persamaan diferensial getaran. Dan masih banyak lagi yang lain ya. Nah, ini sampai 3 slide ya, tabel yang saya cantumkan ya. Jadi Anda semua bisa memilih dari sekian transformasi tadi, kira-kira mana yang paling relevan yang sering muncul di dalam soal-soal di fisika maupun di matematika. Ya. Nah, jadi transformasi Laplace tadi kita coba untuk menyelesaikan sebuah persamaan ya, atau mentransformasikan sebuah persamaan ya. Jadi misalkan kita punya persamaan tegangan, Vt sama dengan 5 E pangkat minus 2T sin 4T. Ini adalah simpangan ya dari getaran selaras. Ya, jadi getaran atau mungkin kecepatan ya, tapi something itu terhubung dengan getaran selaras terdam ya. Jadi E pangkat minus 2T itu menunjukkan faktor perdaman, kemudian sin 4T itu adalah harmoniknya ya. Jadi Vt 5 E pangkat minus 2T sin 4T itu adalah persamaan getaran teredam ya. Ya. Nah, bentuk transformasi Laplace-nya itu kita bisa langsung melihat tabel tadi ya, daripada kita mengintegralkan langsung ya semuanya by hand ya, mending kita langsung ke tabel tadi ya. Jadi kalau kita lihat yang paling cocok ya, itu adalah persamaan 19 ya. Jadi kita bisa ngecek persamaan 19 ya, itu nah ini E pangkat AT sin BT ya. Jadi B dibagi S min A kuadrat ditambah dengan BT ya. Itu adalah ditambah dengan B kuadrat ya. Itu adalah yang paling dekat ya. Jadi ini adalah bentuk ya. Jadi E pangkat AT sin BT itu adalah B dibagi S min A kuadrat ditambah dengan B kuadrat ya. Nah, dengan mencocokkan itu ya, maka tampak bahwa A-nya adalah sama dengan min 2 ya. Jadi A-nya min 2, kemudian B-nya adalah 4. Dengan demikian maka ya, Vs-nya, jadi Vs adalah transformasi Laplace dari Vt tadi, itu adalah sama dengan 5 ya, dikalikan 4 ya, dibagi dengan S plus 2 kuadrat, ditambah dengan 4 kuadrat. Nah, sekarang bagaimana dengan transformasi balik ya, atau inverse dari Laplace transform ya. Ini sering ya, kalau kita misalkan menyelesaikan persamaan diferensial ya, kita akhirnya mendapatkan bentuk Fs-nya, dan kita harus mengembalikan ke fungsi Ft-nya ya. Jadi kita perlu transformasi balik ya. Jadi misalkan ya, kita sudah mengetahui nilai Fs-nya, maka nanti Ft-nya itu bisa kita lakukan dengan mengecek langsung pada tabel. Kenapa? Karena transformasi Laplace itu tidak reversibel. Dalam arti tidak ada operasi integral ya yang bisa membawa Fs ke Ft. Makanya untuk transformasi balik itu adalah dengan cara mengecek di dalam tabel. Jadi untuk notasi itu Ft adalah sama dengan inverse dari Laplace transform dari Fs ya. Ya. Yang nilainya Ft adalah sama dengan ya L yang secara notasi Ft bisa dituliskan sebagai L minus 1 Fs. Jadi sebagai contoh ya, itu diberikan fungsi Fs sebagai berikut. Fs sama dengan 200 dibagi dengan S kuadrat ditambah dengan 100 ya. Maka tentukan transformasi baliknya dalam domain T, yaitu Ft ya. Pada tabel persamaan yang paling sesuai ya, itu adalah persamaan 7 ya. Jadi untuk bentuk Fs sama dengan 200 dibagi S kuadrat ditambah dengan 100, itu bentuk yang paling sesuai itu adalah A dibagi A kuadrat ditambah dengan S kuadrat ya. Jadi jangan hiraukan dulu yang atas ya, tapi yang paling penting itu adalah kita menghiraukan dengan yang bawah.
Jadi dengan menyamakan x kuadrat plus 10 plus 100 itu sama dengan a kuadrat plus s kuadrat ya, maka a itu adalah 10 ya. Nah, 200 itu bisa kita faktorkan menjadi 20 kan 10 ya. Jadi makanya 200 itu 20-nya itu kita taruh di luar ya, kemudian 10-nya tetap di dalam kurung ya, supaya bentuknya tetap sama dengan L dari sin AT tadi, sama dengan A dibagi dengan A kuadrat plus S kuadrat ya. Nah, maka hasilnya adalah 20 sin 10T. Oke, nah bagaimana sekarang kalau transformasi balik itu melibatkan fungsi rasional ya. Jadi yang bentuknya berbeda dengan bentuk-bentuk standar yang kita bahas sebelumnya. Jadi pembagi suatu fungsi kadang mempunyai bentuk yang rumit yang tidak bersesuaian dengan fungsi yang diberikan pada tabel ya. Sebagai contoh Vs yang diberikan oleh persamaan begini ya. Jadi Vs itu sama dengan 8S plus 4 dibagi dengan S kuadrat plus 6S plus 13. Nah, apa cara yang harus kita lakukan? Cara yang harus kita lakukan adalah dengan mengubah ya S kuadrat plus 6S plus 13 itu menjadi bentuk S plus A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Kalau kita sudah mendapatkan S plus A kuadrat tambah B kuadrat, maka kita dengan mudah bisa membandingkan dengan tabel ya. Jadi S kuadrat plus 6S plus 13 ya, itu bisa kita tuliskan sebagai S kuadrat plus 6S plus 9 plus 3 kuadrat ya, plus 13 minus 3 kuadrat ya. Nah, kenapa kita tambahkan 3 kuadrat itu nanti supaya bisa dirubah menjadi S plus 3 kuadrat ya. Jadi ini S plus 3 kuadrat ditambah dengan 13 min 9 itu adalah 4. Ya. Jadi ini S plus 3 kuadrat plus 4. Dengan demikian ya, maka Vs itu bisa kita tuliskan sebagai 8S plus 4 dibagi S kuadrat plus 6S plus 13 ya. Bagian bawahnya itu menjadi S plus 3 kuadrat plus 3 kuadrat. Nah, sedangkan bagian atasnya itu bisa kita tuliskan sebagai 8S plus 3 ya. Nah, dengan nambahi bagian atas menjadi S plus 3 itu berarti ada angka baru ya, yang nilainya adalah 8 plus 3 yang kita masukkan di dalam persamaan. Nah, sehingga ya di belakangnya itu harus kita kurangi lagi ya. Jadi kita tambahkan kemudian kita kurangi lagi ya. Maka suku yang kedua pada ruas kanan itu adalah 4 min 24. Jadi 4 min 24 ya dibagi dengan S plus 3 kuadrat plus 2 kuadrat ya. Nah, jadi ketemunya adalah 8S plus 3 dibagi S plus 3 kuadrat plus 2 kuadrat minus ya. Ini 24 itu 4 minus 24 itu adalah minus 20 ya. Itu bisa kita tuliskan sebagai minus 10 kali 2 ya dibagi dengan 2 plus 3 kuadrat ditambah dengan 2 kuadrat ya. Nah, ini bentuknya sudah standar ya. Jadi kita bandingkan dengan tabel pada persamaan 19 dan 20 pada tabel, maka transformasi baliknya adalah ini ya. Jadi transformasi baliknya adalah transformasi balik dari 8 dikalikan R plus 3 dibagi dengan S plus 3 kuadrat plus 2 kuadrat ya, minus 10 ya, transformasi balik dari 2 dibagi dengan S plus 3 kuadrat plus 2 kuadrat ya. Nah, yang pertama itu menyajikan hasil sama dengan 8 E pangkat minus 3T cos 2T. Kemudian yang kedua ya, itu menyajikan hasil minus 10 E pangkat minus 3T sin 2T. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa pada lain kesempatan.